keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami, baik dalam pembacaan Alkitab maupun juga dalam perenungannya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita diambil dari surat Roma pasal 11 ayat 25 sampai ayat 32. Demikian firman Tuhan. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahan-Nya atas mereka semua. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita hari ini memperlihatkan kepada kita tentang Allah yang murah hati. Karena itu kita akan merenungkan dan belajar menjadi murah hati seperti Allah yang murah hati. Kata murah hati dalam bahasa Indonesia berarti suka memberi, pengasih dan penyayang, suka menolong,
baik hati. Pada umumnya Alkitab menempatkan kata murah hati kepada Allah dalam konteks ketidaktaatan manusia, terutama bangsa Israel, dan Allah memberikan pengampunan. Allah suka memberi atau sering memberi pengampunan kepada orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang menganiaya dirinya. Begitu juga bacaan Alkitab kita Roma 11 ayat 25 sampai 32 ini. Jelas dikatakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tidak taat kepada Allah, sekalipun mereka adalah bangsa pilihan Allah. Bahkan terhadap Injil dikatakan mereka adalah seteru Allah, musuh Allah. Tentu maksudnya bukan Allah memusuhi mereka, sebaliknya mereka yang memusuhi Allah dengan tidak menerima kabar baik tentang kehadiran Yesus Kristus yang menyelamatkan umat manusia. Mereka menganiaya orang-orang yang percaya kepada Kristus dan berita Injil. Menganiaya, memusuhi orang-orang yang percaya kepada Kristus, itu berarti memusuhi Allah. Tetapi di ayat ini juga dikatakan bahwa Allah bersikap murah hati kepada mereka, justru di dalam ketidaktaatan mereka, sama seperti Allah murah hati kepada kita. Kalau dibilang bangsa Israel adalah bangsa yang tidak taat kepada Allah, bukankah kita juga pada dasarnya sama seperti bangsa Israel, adalah orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sering melawan kehendak Allah. Jadi kalau Allah memberikan pengampunan kepada bangsa Israel atau bangsa-bangsa lain, yaitu karena Allah adalah Allah yang murah hati. Saudara-saudara, kalau Alkitab mengatakan bahwa Allah adalah Allah yang penuh dengan kemurahan, Allah yang murah hati, bagaimana dengan pengalaman iman kita? Apakah kita juga mengenal Allah sebagai Allah yang murah hati? Tentu saja pengampunan dosa menjadi salah satu bentuk kemurahan Allah bagi kita. Banyak hal dalam hidup ini merupakan pemberian Allah. Allah memberikan kehidupan kepada kita. Allah memberikan pertolongan kepada kita dalam kesulitan. Coba daftarkan dalam catatan pribadi Anda hal-hal apa saja yang Anda miliki yang merupakan pemberian Allah. Pause dulu videonya. Saya kasih jeda nanti supaya nggak ketinggalan. Saudara silakan ambil kertas atau buku catatan dan pulpen. Jangan pakai handphone atau laptop buat nulis. Tuliskan semua sebanyak mungkin sampai habis. Kalau sudah, play lagi videonya. Oke, saya pause. Oke, saudara-saudara, berapa banyak hal yang telah Anda daftarkan dalam catatan Anda? Kalau Anda mau, boleh juga hal-hal yang menarik yang ada dalam catatan Anda itu Anda tuliskan di dalam kolom komentar video ini. Siapa tahu bikin yang baca komentar ini turut menyadari juga pemberian Allah itu dalam hidupnya. Saya yakin 100% lah komentar itu pasti dibaca. Kalau videonya nggak 100% diikuti ya. Nah, saudara, apa yang bisa Anda simpulkan dari catatan-catatan Anda itu? Apakah Anda bisa menyadari bahwa seperti penulis surat Roma bahwa Allah itu murah hati? Kalau iya, syukur kepada Allah. Kalau tidak, misalnya catatan Anda kosong, itu bisa berarti begini: Anda malas mencatatnya. Atau Anda merasa nggak penting juga dicatat, cukup disadari. Atau Anda sedang dalam perjalanan
sambil mengikuti video 2 pagi ini. Tetapi Anda bisa mencatatnya setelahnya, setelah Anda sampai atau setelah Anda berada pada situasi bisa mencatat. Atau Anda mungkin menyiapkan kertas di hadapan Anda, tetapi Anda tidak bisa menuliskannya. Anda berusaha menyadari, tetapi tetap tidak bisa melihat pemberian Allah. Saya tahu minimal hal-hal yang umum itu adalah pemberian Allah. Misalnya udara, nafas. Tapi kenapa saya tidak bisa merasakan bahwa itu adalah pemberian Allah? Apalagi hal-hal yang khusus dalam hidup saya. Jangan-jangan ada yang salah dalam iman saya. Nah, saudara, kalau kita seperti itu, mungkin kalau kita ingin menyadari pemberian Allah tetapi tidak bisa, maka mintalah orang lain untuk membimbing Anda. Orang lain itu bisa pendeta, penatua, atau orang-orang yang Anda anggap bisa membantu spiritualitas Anda. Kita kembali kepada kesimpulan yang pertama tadi ya, bahwa mungkin Anda menyadari Allah itu murah hati. Nah, kata kuncinya adalah menyadari, bukan mengetahui. Kalau mengetahui, semua juga tahu. Pengetahuan itu didapat dari membaca, mendengar, tetapi menyadari didapat dari pengalaman iman. Lalu apa dampaknya bagi diri kita ketika kita tiba pada kesadaran akan Allah yang murah hati? Tentu saja kesadaran, pengetahuan, pengenalan akan Allah yang murah hati tidak akan ada gunanya jika berhenti sampai di situ. Kesadaran itu seharusnya mengubah kita menjadi orang-orang yang murah hati. Karena Allah begitu murah hati kepada kita. Tetapi saudara, susahnya murah hati itu bukan soal suka atau selalu memberi saja. Tetapi murah hati itu memberi dengan berat hati. Makanya disebut murah hati, karena memberi dengan berat hati. Berat hati maksudnya bukan soal ikhlas atau enggak ikhlas. Tetapi ada upaya yang cukup besar atau cukup berat, bahkan mungkin sangat berat, untuk bisa memberi. Contohnya pengampunan. Itu bukan hal yang ringan atau mudah diberikan. Kalau Anda merasa gampang mengampuni, bisa jadi dua hal. Pertama, Anda belum benar-benar mengampuni, cuma kata-kata aja yang keluar dari mulut Anda. Ciri-cirinya biasanya kata-kata pengampunan itu dilanjutkan dengan kata tapi. Diampuni sih, tapi ada tapinya. Atau kedua, sebenarnya Anda tidak terluka. Kalau Anda tidak terluka, dengan mudah Anda mengucapkan pengampunan. Tetapi itu bukan pengampunan, dan Anda tidak perlu mengampuni. Seharusnya memang begitu. Jadi, jangan jadi orang yang mudah terluka, sehingga kita tidak perlu mengampuni orang lain. Dengan begitu, hidup kita akan jadi lebih bahagia. Tapi itu sebuah tema tersendiri yang nanti bisa kita bahas, gitu ya. Nah, ketika kita memberi pengampunan kepada orang lain, itu berarti kita terluka akibat perbuatan orang itu. Kalau kita terluka, maka perlu upaya yang besar untuk bisa memaafkan atau memberikan pengampunan. Kalau kita benar-benar bisa memberikan pengampunan, disitulah kita dikatakan murah hati. Karena kita melakukannya dengan upaya yang besar, dengan hati yang sudah terluka. Coba kita bayangkan seberapa besar upaya yang Allah lakukan untuk mengampuni kita. Kalau saya jelaskan juga ntar kepanjangan videonya ya. Tetapi saya yakin Anda bisa membayangkannya. Yang pasti jauh lebih besar dari upaya terbesar yang bisa kita lakukan untuk mengampuni orang lain. Saudara mengingat, saya juga mengingat cerita tentang orang Samaria yang murah hati. Saudara juga pasti ingat ya. Nah, ia disebut murah hati karena
tidak mudah buat dia untuk bisa memberi pertolongan. Dia tidak sekadar lewat lalu melemparkan uang kepada orang yang sedang terluka, tetapi dia dengan segala resiko yang bisa terjadi, dengan apa yang dia miliki, waktu, tenaga, uang, dia menolong orang itu sampai sembuh. Jadi saudara, kalau kita banyak memberi, belum tentu juga disebut murah hati. Kalau kita melakukannya tanpa upaya yang besar, tanpa ada yang dikorbankan dari diri kita, tanpa ada yang diambil dari diri kita. Karena itu menjadi murah hati adalah proses hidup yang terus berjalan. Syukur kalau kita sudah bisa memiliki karakter murah hati. Tetapi paling tidak kita belajar menjadi murah hati. Karena Allah penuh dengan kemurahannya di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kondisi Indonesia yang boleh melewati masa-masa puncak pandemi COVID-19. Tuhan yang menolong agar kami masyarakat boleh tetap disiplin dalam melakukan protokol kesehatan dengan ketat. Tuhan kasihani kami. Kami berdoa untuk proses vaksinasi yang masih terus dilakukan di berbagai wilayah. Tuhan yang menolong setiap orang yang terlibat, tenaga medis yang melakukannya, dan juga masyarakat yang belum divaksin untuk boleh datang ke tempat yang telah ditentukan dan melakukan vaksinasi. Tuhan kasihani kami. Kami berdoa untuk kehidupan ekonomi bangsa Indonesia yang terus terdampak akibat COVID-19. Tuhan yang menolong memulihkan melalui baik pemerintah dengan berbagai keputusannya maupun juga para pelaku bisnis. Tuhan kasihani kami. Kami mendoakan Poliklinik GKI Surya Utama yang tetap terus melayani masyarakat yang membutuhkan dalam bidang kesehatan. Tuhan yang menyertai setiap orang yang terlibat dalam pelayanan poliklinik. Tuhan juga yang menyertai setiap karyawan GKI Surya Utama yang tetap melayani di gerejamu. Tuhan kasihani kami. Kami juga mendoakan anak-anak sekolah yang saat ini belajar secara virtual. Tuhan yang menyertai mereka dalam proses belajar mereka dengan segala keterbatasan dan juga dengan segala teknologi yang ada. Sertai juga guru-guru yang mengajar dan juga setiap sekolah yang tetap menyelenggarakan pendidikan di Indonesia. Tuhan kasihani kami. Kami juga mendoakan pelayanan anak di gerejamu, baik GKI Surya Utama secara khusus maupun juga di berbagai gereja pada umumnya. Sertai setiap para pelayan anak yang tetap terus menyelenggarakan ibadah untuk anak-anakmu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.